Masih bersama saya di Ham dan Ilham. Jangan lupa subscribe channel saya biar tidak ketinggalan video-video terbaru. Oke, di situ. Karena ini tugasnya. Oke, sekarang kita lanjut ke sini. Kita sudah gunakan metode dengan parameter. Nah, sekarang kita akan belajar menggunakan banyak method dan begini saja. Belajar menggunakan banyak method. Nah, seperti ini. Yang akan kita pelajari adalah kita akan membuat di sini banyak method fungsi, membuat banyak fungsi, dan kita akan membuat satu variabel privat karena kita selalu membuat public, nanti kita akan membuat private. Nah, untuk awal kita hapus dulu ini karena tidak akan kita pakai juga. Ini juga mungkin nanti kita buat lagi karena memang kita akan membutuhkan string dari awal. Ya, kita dari awal buat lagi seperti ini. Import java util.scanner titik koma, jangan lupa s nya besar, hurufnya besar, java.util.scanner. Terus deklarasikan dia nilai dari ini, kita deklarasikan sebagai scan. Jadi scannernya itu adalah scan. Kalau mau menggantinya dengan yang lain terserah. Dan ini untuk mendeklarasikan kelas baru ini. Oke. Nah, sekarang kita akan ke sini. Ini kita hapus. Kita hapus dulu semua. Kita akan membuat sebuah program yang akan ketika kita input dia akan tersave dan di set lagi baru kita ganti. Misalnya begini, kalau kurang lebih dari bahasa saya, mari kita lihat programnya. Nah, kita akan membuat private. Nah, ini adalah modenya private string. Kita kasih nama misalnya adik. Nah, kita sebut dia nama. Nah, jadi apa maksudnya private? Private adalah dia hanya bisa diakses di kelas ini. Tidak bisa buat di atas. Dia hanya bisa diakses di kelas ini. Sedangkan ketika dia public, dia bisa diakses di mana saja. Tentunya tidak bisa akses dia di sini. Tapi ketika dia privat, dia tidak bakal bisa diakses di kelas lain, di metode lain, di fungsi lain, selain yang ada dalam satu kelas ini. Jadi dia hanya bisa diakses di sini, tidak di sini. Nah, kita akan membuat sini nama. Ya, nama. Ini buat nama. Atur nama. Jadi lalu kita kasih di sini string lagi, string nama adik. Nah, seperti itu. Jadi ketika dia dipanggil sini, misalnya kita tadi membuat void atur nama baru scannernya kita akan membaca ham dan ilham, maka yang akan keluar itu fungsi yang di dalam. Nah, kita akan, karena ini adalah variable hanya bisa diakses di sini, maka kita akan deklarasikan dia adik. Tuh, adik ini harus sama dengan nama adik. Nah, ini yang jadi kita aturnya di sini, tapi nilainya itu tersimpan di string yang ini. Jadi ketika kita input di sini, maka dia nilainya akan tersimpan di adik ini. Nah, setelah itu kita akan buat public lagi, public string, terus ambil nama, masih saja seperti itu. Nah, saya mau jelaskan lagi kenapa kita gunakan string. Karena kita akan mengulang return, kita akan return
sesuatu, atau kita akan return data yang bertipe string. Nah, kita pakai string. Ketika integer kita akan return integer, tapi ketika dia string kita akan return string. Nah, terus kalau void adalah ketika kita tidak mau mereturn sesuatu, kita tidak mau mengulang sesuatu, maka yang kita gunakan adalah void. Itulah perbedaannya public void atau public string. Oke. Nah, kalau kita sini return adik dari namanya. Nah, kita mau ulang. Nah, setelah itu kita akan buat lagi satu fungsi. Kita akan belajar tentang banyak fungsi seperti yang kita pelajari. Nah, public adik ke, artinya dia adik ke berapa? Di sini ada belum ada tipenya. Void public void adik ke. Kita langsung di sini kita akan menampilkan string sistem. Kita akan membuat output .out .print printf. Nah, kita pakai printf karena kita mau sama seperti pelajar bahasa C, kita mau mendeteksi dia hanya hampir mirip dengan penggunaan scanf. Ya, dia modenya menggunakan printf lalu printf system.out nah, di sini ada printf, dia string format lalu objek. Nah, kita hapus dulu adik. Ini adalah bentuk data yang mau dibaca, printf lalu adik pertama Anda adalah, kita kasih %s. Kenapa lagi %s? Apa maksud dari %s? Di sini tidak bakal tampil karena dia adalah hanya pendeklarasian bahwa dia yang akan keluar itu adalah bertipe s, ini adalah string, dan persen ini adalah untuk memanggil fungsi yang di sini. Jadi fungsi yang di sini nanti kita pakai ambil nama. Nah, jadi di sini adik yang akan keluar di %s ini karena dia bertipe string. Oke. Nanti kita lihat lagi hasilnya biar tidak bingung. Nah, kita masuk ke sini program utama. Nah, sekarang di sini kita akan membuat kelas baru. Ini kelas baru kita sudah buat, kita sebut kelas ini. Jadi kelas baru ini kita sebut dengan kelas ini. Lalu kita akan membuat input sistem out print line masukkan nama adik Anda. Terus seperti biasa, kita butuh lagi string, kita langsung tulis di sini aja, bisa juga string nama saja. Lalu kita buat lagi scan dot next line. Lagi-lagi kita pakai next line karena dia bertipe string. Nah, setelah itu kita akan menampilkan dia ke kelas ini dot. Nah, di sini ada 3, adik ke, ambil nama, atur nama. Sedangkan di sini ada 4 juga, di sini ada ini private string, dia tidak bisa baca. Kita akan atur namanya. Nah, ini atur nama adik. Nah, di sini langsung atur nama. Setelah itu kita langsung keluarkan saja kelas ini.
ini dot adik ke, jadi dia langsung katakan adik ke. Oke, seperti ini. Jadi dia langsung setelah dia atur namanya bahwa adik itu sama dengan nama adik yang kita telah input, maka telah ada di sini bahwa dia namanya. Nah, di sini adalah return adik, sehingga ketika kita panggil adik ke, maka dia akan keluar adik pertama adalah. Oke, coba kita lihat dan sambil penggunaannya. Nah, tidak ada error. Oke, nah, di sini masukkan nama adik Anda. Masukkan nama adik. Misalnya namanya adalah Andi. Tekan enter. Nah, adik pertama Anda adalah Andi. Nah, coba lihat. Di sini kita mengatur namanya. Di sini kita atur namanya, tapi dia tidak langsung keluar bahwa dia adik keberapa. Setelah kita set namanya, privat ini sudah ada bahwa isi adik itu adalah Andi, string adik ini adalah Andi. Berdasarkan ini, tadi di return, jadi bisa diambil menggunakan ambil nama. Saat kita tampilkan adik ke berdasarkan perintah ini dengan %s yang menggantikan nilai ambil nama. Sini ya, adalah titik ini %s ambil nama, maka yang akan keluar adalah nilai dari yang telah kita inputkan di adik ini dan nama adik, karena kita telah sama dengan kan bahwa adik itu sama dengan nama adik yang kita input. Oke, seperti itu. Jadi coba kita run lagi. Nah, masukkan adik saya pun seperti ini. Oke, sekian tutorial yang ini. Jangan lupa subscribe channelnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru.